Kita kalau belajar ayat ini, membaca ayat ini, kita pasti bersyukur karena menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana nanti pada hari dibangkitkan itu setiap umat disaksikan oleh para nabi yang telah diutus untuk mereka, para rasul. Misal umatnya Nabi Nuh, Nabi Nuh didatangkan, wahai Nabi Nuh, apakah engkau sudah mengajarkan, apakah engkau sudah menyampaikan risalah tentang ketauhidan dan ajaranku? Nabi Nuh menyampaikan, sudah ya Rob, sudah aku sampaikan, tapi mereka tidak mau mendengar. Kemudian orang-orang umatnya Nabi Nuh ditanya, apakah betul perkataan Nabi Nuh? Tidak ya Allah, kami tidak merasa dikenalkan kepadamu, kami tidak merasa diajak kepadamu. Setiap umat ditanya seperti itu. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya para nabi, para rasul, semua ditanya, disaksikan oleh nabinya. Ketika umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Rasulullah ditanya. Jadi pertama umat ditanya, mereka mengingkari, kemudian nabinya menyaksikan. Tidak ya Allah, kami sudah menyampaikan risalah. Kemudian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ditanya, wahai umat Muhammad, apakah telah datang kepada kalian ajaranku, firmanku? Kita nanti akan menjawab, sudah ya Allah. Bahkan umat-umat sebelum kami, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Soleh, semua sampai Nabi Muhammad, kita menyaksikan bahwa para rasul, para nabi telah menyampaikan risalah, menyampaikan ajaranmu. Akhirnya umat-umat sing sadurunge ora patek trimo. Bagaimana mungkin engkau tahu bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan, Nabi Soleh telah menyampaikan, Nabi Musa, Nabi Isa telah menyampaikan? Bagaimana kalian tahu? Padahal kalian adalah umat di akhir zaman. Kita nanti akan menjawab, karena kami membaca firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat, disampaikan oleh para tabi'in, tabi'in, sampai ulama-ulama kita menyampaikan bahwa tentang kalian sudah diceritakan. Mulanya ngaji ngeten iki penting. Pentingnya apa? Akhirnya kita tahu, oh ternyata memang para rasul, para nabi telah menyampaikan risalahnya, dan kita akan menjadi saksi saat itu. Allahumma amin. Kita akan menyaksikan, wa yauma nab'atu min kulli ummatin syahidan tsumma la yu'zanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Pada hari di mana setiap umat disaksikan oleh rasulnya, kemudian orang-orang kafir tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri mereka. Saat itulah baru Rasulullah datang kepada kita, dan Rasulullah gelar syafaate sing diarani syafaatul uzma. Iki sing diarani Kanjeng Nabi memperbaiki hubungannya dengan umatnya, yaitu menolong orang-orang yang diberi syafaat. Wong-wong sing maksiat, wong-wong sing mestine klebu swargane suwe, gara-gara oleh syafaate Kanjeng Nabi akhirnya saged digawa bareng-bareng mlebu swarga. Allahumma amin. Mangke teng bab zalim teng wingking enten. Betapa pentingnya circle pertemanan, betapa pentingnya persahabatan. Carilah teman yang dengan teman kalian itu akan menghasilkan 3 hal. 1, teman yang bisa menghasilkan dunia. Teman yang menghasilkan dunia. 2, teman yang mengademkan hati. 3, teman yang mengajak kita, menggandeng kita dari neraka menuju surga, dari laknat menuju ampunan. Jadi konco iku aja telu. Aja kok kancamu mbok obrak, ya mbok takok itu nyuwai. Sampeyan lali ning akhirat, lali. Mbok takok itu nyuwai, sampeyan apa? Lali. Konco iku siji yo menghasilkan secara duniawi, tapi niki yo gak patek penting. Mulane kanca blantik niku yo kuwi wae aja akeh-akeh
Terus ana kanca sing ngademno ati. Nyawang raine Mas Taib tok wis adem, lha iki penting. Nggo sawang-sawangan. Sawang-sawangan kok penting nyawang raine Mas Taib kok adem ning ati. Sing nomor 3 kanca sing bareng-bareng nyeret. Bocah kok nakal suweret bareng-bareng mlebu swarga. Allahumma. Pentingnya persahabatan. Besok umat disaksikan nabinya. Umat disaksikan nabinya. Nanti kita akan menyaksikan bahwa para nabi, para rasul telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Dari mana kita tahu? Dari apa yang difirmankan Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kita. Dan saat itulah Rasulullah memperbaiki hubungan dengan kita. Rasulullah menggelar syafaat, diarani syafaatul uzma. Terus tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Ini orang kafir yang bagaimana? Karena di dalam Al-Qur'an kafir itu disebutkan 525 kali. Wakah ya. Jadi kata-kata kafaru utawa kafir, pokoknya lafaz yang mustaknya kafir itu di dalam Al-Qur'an disebutkan 525. 500 lawe. Ping 500 lawe. Aja mbok jimat. Ben neng SDEB melok ngaji walah 500 lawe diudoni metu tenan. Kata-kata kafaru itu disebutkan diulang-ulang di dalam Al-Qur'an 525 kali. Berarti masing-masing kafir itu berbeda penamaan. Nek makna asli kafaro itu menutup. Kafaro itu tutup. Jadi nek kafirun orang yang menutup. Orang yang menutup dirinya dari hidayah, orang yang menutup dirinya dari cahaya. Kemudian kafir ini secara politis, secara kenegaraan, secara daulah. Kafir itu dibagi ono papat. Siji ono kafir harbi atau muharib. Kafir harbi itu orang kafir yang berada di negaranya sendiri, kemudian melawan orang-orang Islam yang kebetulan mungkin orang Islam di situ menjadi minoritas, sehingga orang Islam dianiaya, orang Islam digebuki, orang Islam dipenjara dan lain sebagainya. Itu kafir muharib atau ahlul harbi. Kafir harbi. Atau berbeda negara tapi mereka menyerang, itu namanya kafir harbi. Seperti Belanda saat penjajahan dahulu. Bagaimana perilaku kita terhadap kafir harbi? Maka orang Islam wajib melawan dengan sepenuh tenaga, bahkan nyawa, harta, nyawa, tenaga, semua digunakan untuk melawan kafir harbi. Yang kedua ada namanya kafir mu'ahad atau kafir ahlul ahdi, kafir yang melakukan perjanjian. Dia di negara kafir meminta keamanan kepada daulah Islamiyah, kepada negara Islam agar tidak berperang dengan cara membayar upeti. Misal ya wis badan usaha milik negara BUMN-mu iku misal metu 100 ya wis sing 20 setorkan ke daulah, maka tidak terjadi peperangan. Itu jenis kafir muahad. Wis ngene iku rasah tenanan ora apa-apa, sing penting ngerti ngono wae. Sing penting tak terangno. Sampeyan nek ditakoki wis mbok terangne sampun ngono wae. Lah wong-wong paham duka. Kon nerangno neh roh mbok ora ya ora roh ngono wae. Sing penting kan oleh ganjaran. Enten niki ra ya denguk-denguk timbang ngrasani wong maca ayate Gusti Allah. Timbang delok TV, delok YouTube maca ayate Gusti Allah, bahas kafir. Ana kafir harbi, ana kafir ahdi, kafir muahad. Sing nomor 3 ana kafir sing jenenge kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang berada di negara Islam tapi mereka dijamin keamanannya dengan membayar jizyah. Jizyah itu pajak per kepala. Jangan bayangkan oh berarti Indonesia ini negara kafir no. Lah kok iso lah aku duwe tanah dikon bayar pajak, oh pajak bathukmu kuwi. Pajak kepala. Misalnya Mas Taib, Mbak Nap, Erik,
Suluk kok suluk sapa? Nasik, terus putune Nabil 5, lagi pajeke 5. Nah itu kafirnya dhimmi, pajak per kepala. Dia dijamin keamanannya oleh negara. Yang keempat ada namanya kafir mustakman. Kafir mustakman itu dia punya kerabat Islam, dilebokno kakane ning kono, dijamin keamanannya di situ bahwa kafir ini tidak melakukan apa-apa. Itu jenenge kafir mustakman. Lah kafir secara politik 4 iki sing oleh diperangi mung siji, sing telu aman. Kafir muahad aman, kafir mustakman aman, kafir dhimmi aman. Sing diperangi mung siji, kafir apa? Harbi. Terus bareng ngaji ini kok terus sampean sadar, oh yo berarti gereja Kapas ora sah bom. Engko iso jelasne lho neng Kapas gerejane tambah gede lho, ayo dibom yo enggak boleh. Karena status kafir di Indonesia itu bukan kafir harbi, umpama bom gue sing dosa. Mereka dijamin keamanannya oleh negara. Kafir harbi tapi fi dhimmatil imam, dia dijamin keamanannya oleh imam, oleh negara. Ora sama lo ngebom ngono wong Kristen lewat bunuh. Terus piye maksudmu kok bunuh? Kafir iku secara politik ada 4, tapi sing oleh diperangi mau siji kok telu piye kok tambahi siji. Oke. Bagaimana kafir secara akidah? Kafir secara keyakinan. Kafir secara keyakinan itu ada yang pertama namanya kafir ingkari. Memang atine yo ora percaya none pangeran, lisane yo muni ora ana pangeran. Iku jenenge kafir ingkari. Sing nomor loro ana kafir sing jenenge kafir juhud. Lisannya ingkar. Dia tidak pernah mau bersyahadat. Dia tidak pernah mengatakan bahwa ada Tuhan. Dia lisannya mengatakan ateis, tapi atine iku asline yo ono pangeran tenang ketok yo. Dia itu di dalam hatinya percaya alam raya yang seperti ini tidak mungkin tanpa ada campur tangan Tuhan. Manusia bisa hidup seperti ini pasti ada satu tatanan yang kuat sing noto pasti Tuhan. Atine muni ngunu, tapi lisane ingkar. Itu namanya kafir juhudi. Kafir apa? Juhudi. Mosok bar iki dikei bedhekan terus dikei dhuwit ngono cah. Oh Mas Taib katoke nyuwatet ngene. Ora ngaji kok aden bedhekan barang. Wis ora sehadiah-hadiahan. Oh ya setahun pisane ya. Tapi hadiah umroh Pak Eko ngandane, hadiah umroh. Hadiah umroh. Ana pira wisan, Mas? Kafir harbi iki wis ora bahasa harbi neh. Iku kafir secara kenegaraan, ono kafir harbi, ono kafir ahdi, kafir dhimmi, kafir mustakman. Iki kafir secara akidah, secara teologi, secara keyakinan ono jenenge kafir ingkari, lisan dan hatinya ingkar. Sing nomor loro ono kafir juhudi, lisannya ingkar tapi hatinya sebenarnya percaya adanya Tuhan, tapi gak diakoni. Jenenge kafir juhudi. Sing nomor 3 ana kafir mu'anid. Kafir mu'anid iku hati lisan tahu. Kafir mu'anid itu hatinya tahu, lisan tahu, tapi dia tidak mau bersyahadat. Jenenge kafir mu'anid. Cara wong Jawa nek ngarani angas. Jadi lisane pangeran ya ana. Ana. Ya ana. Tapi ya mau syahadat, ya mau Islam. Ya mau. Tapi muni dhek. Iku jenenge kafir mu'anid. Aja arani berarti Islam KTP kuwi aja ngono kuwi urung-urung wis dadane. Soale mirip-mirip. Wong Islam KTP ku yo angas dhek iku. Mbok takoki, ono Allah ono. Kanjeng Nabi ono. Salat ora. Poso blas.
Lah iku wong angas, wong Islam sing angas, tapi sing dibahas iki wong kafir, kafir mu'anid, kafir wong sing angas. Sing nomor 3 kafir nifaki. Ki rodok-rodok kue ketoke kae. Rodok-rodok lho. Dadi lisane beriman tapi atine ora. Dia itu kalau Islam ada di atas, Islam, Islam, Islam. Ayo dukung, ayo dukung, ayo dukung Islam. Ketika Islam ada di atas, ketika masuk Islam menguntungkan. Seperti periode-periode awal Madinah, periode di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sudah sangat berjaya, sehingga orang masuk Islam berbondong-bondong, tidak hanya karena keyakinan, tapi karena masuk Islam karena menguntungkan. Cara dadi pengurus ngaji hati ono keuntungannya, pokoknya sing dadi pengurus ngaji hati oleh rabi loro ngono ki palingnya padha gelem ya, direkomendasikan paling padha gelem ya. Lah itu jenenge dadi pengurus mendak menguntungkan, tapi nek gak menguntungkan wis ora gelem. Kafir nifaki ketika Islam menguntungkan dia di dalam Islam, ketika tidak menguntungkan dia lari dari Islam. Ono piro kafir ingkari, kafir juhudi, terus kafir mu'anid nifaki. Wis 8 ya awakmu wisan lali. Iki orang-orang kafir. Wa ira alladzina zalamul adzaba fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunzarun. Lah di Indonesia niki akhir-akhir niki pangapunten. Ada 2 kubu sisi yang saling berbeda. Dan ini kita tidak boleh mengikuti. Yang satu meremehkan tentang kekafiran, at-tafrid fit takfir. Dia meremehkan, Mas Taib, apa? Agamamu apa? Islam. Sing ora Islam ngono ki piye, Mas? Ya ora apa-apa. Sok ben ngono ki yo iso klebu swarga. Nek apik yo swarga. Nek elek yo neraka. Timbang kuwi Islam salat kelakuane. Utang-utangane angel ora kaprah. Kuwi ora Islam lak kuwi utang-utangane gampang kok. Kuwi yo swarga kuwi. Lah, ini liberal. Ini enggak boleh. At-tafrid fit takfir tidak boleh. Islam secara tegas innad dina indallahil Islam, tegas. Meremehkan tentang, menganggap enteng tentang sifat kekafiran, itu namanya at-tafrid fit takfir, itu tidak boleh, itu liberal. Kalau sekarang kita menganggapnya apa? Liberal. Pokoknya sing penting apik, kabeh dianggap toleransi, bahkan dalam akidah, dalam keyakinan juga harus toleransi. Itu terlalu kebablasan. Wes. Sing nomor loro enten sing ifrat fit takfir. Sidik kafir. Gak sholat kafir gue. Tahlilan kafir gue. Pokoknya sing gak padha karo dhek kafir. Lah iku ifrat fit. Wi yo kebacut. Wi ekstremis gue. Nah terus bagaimana kita? Kita ini tawassut bainahuma. Kita tidak mendukung liberal, apa nek muni? Liberal. Kita tidak mendukung liberal yang kita tidak ada pembeda dengan agama yang lain. Juga kita tidak boleh ifrat fit takfir yang terlalu ekstrim mengkafirkan seseorang. Brengose diingu kafir kowe. Kanjeng Nabi brengose iku dikerik, jenggote didawakne kafir. Kabeh sing ora padha dhek apa? Kafir. Sesuatu yang tidak menyamai Rasul kafir kabeh. Lah iku ifrat fit takfir. Kita tidak boleh seperti itu. At-tafrid fit takfir tidak boleh, menganggap remeh tentang kafir juga tidak boleh. Ifrat fit takfir juga tidak boleh. Istilahnya gampang ngafirne wong ya ora oleh. Kita harus at-tawassut bainahuma. Kita ini moderat yang ada di tengahnya. Ya wis karek ndelok. Apa sing nyebabno perilaku? Wong nek cek percaya swarga, cek percaya neraka, cek percaya Allah, cek percaya Rasulullah, tidak mencederai arkanul iman sing 6 kuwi, aja mbok anggap kafir dhisik.
Lah piye ya maksiat ngono wae. Gondol bojone wong maksiat. Syaribul khamri dosa gedhe ngono wae. Aja arane apa? Kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'al ladzina zalamu wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wala hum yunzarun. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun. Ketika orang-orang zalim melihat azab, melihat siksa, dan tidak diringankan siksa kepada mereka, dan juga tidak dintinti ini cokoke cara satset ora sah ngenteni ngoten niku yungzurun wala hum yungzurun. Zalim tadi kafir. Tadi orang yang kafir itu orang yang menutup hatinya dari hidayah. Itu kafir. Kafir secara politik seperti itu, kafir secara teologi seperti itu. Zalim itu apa? Zalim itu waqu syai'in fi ghairi mahallih. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawane zalim iku adil. Jadi nek wong zalim berarti ora adil. Wong nek nglakoni keadilan berarti ora zalim. Berarti zalim dan adil itu dua hal yang saling berlawanan. Nek kue ora adil berarti kue zalim. Zalim itu lawan daripada adil. Berarti adil itu waqu syai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu di tempatnya itu namanya adil. Lah zalim pangapunten. Zalim itu ada yang mengartikan sesuatu ketidakadilan sehingga timbul satu kekejaman menyakiti orang lain, baik dari fisik, jotos wong wi zalim, nyetot wong wi ya zalim, atau akrab harga diri, menfitnah itu zalim, menuduh itu zalim, apalagi menyuap. Lah gelem to ora sing disuap ya zalim, tapi zalimi rakyate. Lah wonge gelem tak suap ya zalimi rakyate. Mengambil hak yang bukan haknya itu namanya zalim. Lah zalim ini pangapunten, ana wong zalim ning gone Gusti Allah jenenge syirik. Ketika kita melakukan kesyirikan, menyembah sesuatu yang selain Allah, berarti kita menzalimi Allah. Yang kedua nifak. Nifak niku omongan karo ati ora padha. Omongane yo atine ora. Yang ketiga kufur. Jadi syirik kufur niki masuk ning gone zalim. Jadi wong zalim iku nglebokno kafir, ya nglebokno musyrik. Orang yang musyrik, orang yang kafir, dia menzalimi. Az-zulmu 'ala Allah. Zalimi ning gone Gusti Allah. Lah sing loro iku zalimi ning gone menungso. Apa zalimi ning menungso? Fasad. Fasad niku nggawe kerusakan. Menyebarkan sesuatu. Jadi zalim ning gone menungso niku siji, merampas haknya, merampas harta orang lain tanpa hak. Contoh, Mas Taib, aku titip Mas, ki duit ki ana Pak Wo, pinten Kak? 10 juta. Kekno tenan lho ya, iya. Tenan iya ya Mas ora ngandel karo aku, iya. Bareng dikekno Pak Wo, karek 8,5 juta. Sing 1,5 juta masuk kantong. Dia bersumpah dengan Pak Wo, aku oleh kokono yo mu iki Pak Wo. Tenan wani sambar gluduk iki tenan. Terus wonge teko ning Pak Wo sing titip.
Sampean kurang loh. Loh, wis tak titipno Mas Taib 10 juta kok. Mas Taib didatangkan, sumpah demi Allah. Mana buktinya? Mana buktinya? Itu zalim mengambil yang bukan haknya. Lah rata-rata pangapunten. Wong urip ruwet. Niku ya perkara kakean zalimi wong. Sampean dalam hal zalimi wong aja sampai. Siji, aja sampai mangan barang sing ora hae. Aja sampai mangan barang sing ora hae. Sing nomor loro, fasad secara fisik, dek maliyah. Nomor loro fisik, nganu, muring-muring, nyentak-nyentak, apa maneh. Iku zalim. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku bersedekah unta. Banyak, sing jelas ya ratusan lebih. Diumumkan bagi sahabat-sahabat yang merasa butuh unta. Saya akan bersedekah, masing-masing ambil satu, tapi tolong yang tertib, dikai pager. Jadi ora zaman saya, ora zaman biyen ini sumbangan gratis yo anu memang. Zaman Abu Bakar lu untane wis disediani, dipageri. Sayyidina Abu Bakar. Tolong yang tertib. Nanti kalau dadi koyo nyerobot, lah akhirnya wong jenenge wong dilarang nyerobot. Ngono ana wong nyerobot siji. Wong jenenge Abu Bakar ora serantan. Apa jenenge? Sing dinggo cara kene keloh-keloh. Pelana-pelana, dudu pelana-pelana kuwi. Sing dinggo numpak kuwi lho, sing keloh-keloh apa? Dadung. Dadi sing ning irunge kuwi. Disuwebetno. Kandhane ora oleh nyerobot. Langsung wae lho yo disawat apa? Dadung yo jaler lah. Langsung diluk dirangkul karo Abu Bakar, tiket ning nguri. Tiket nguri dhewe. Ayo yang tertib. Bareng tertib, orang-orang sudah pulang. Orang ini dirangkul sama Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Kak, tolong dadung ki cekelen. Cekelen balesen aku saiki. Mumpung aku rong dibales Allah ning akhirat. Iku Abu Bakar. Umar bin Khattab teko. Aja iki nek dilakoni pemimpin setelahmu repot, ora ana ketegasan. Pemimpin nek bar nganu njaluk dibales, pemimpin nek bar dianu njaluk dibales. Jadi Sayyidina Abu Bakar, kalau tidak dilakukan, aku akan merasa malu kepada Allah hanya karena nyerobot tanganku nganu. Akhirnya sebagai hadiah dari Abu Bakar karena orang ini tidak mau membalas dan memaafkan, Abu Bakar nggawa unta 5 dikai abah-abah terbaik dik disangoni dinar berapa ribu dinar. Kongkon mulai dadi wong ki sugih dadak. Tapi ojo teror lho ya. Nek pemimpinmu saiki mbok garap ngene ora ngarah. Kowe tambah lara kowe. Itu Abu Bakar. Saking adili Abu Bakar, dia tidak mau menzolimi orang. Berarti ada menzolimi secara apa? Maliyah, ada menzolimi secara fisik. Yang berat itu yang ketiga. Menzolimi akrab, harga diri. Insya Allah, karena harga diri ini nggak tampak. Contoh, sapa Mas Taib? Mas Taib ini orang terhormat. Dia disegani oleh orang Mayangkawis karena dia menjadi perwujudan Bilal modern. Perwujudan Bilal modern. Zaman biyen ana sahabat Bilal sing ireng, saiki ana Bilal rada ireng. Perwujudan Bilal modern. Terus ana wong gelo karo Mas Taib. Karena sesuatu hal gelo karo Mas Taib.
Akhirnya kabeh wong sing kenal Mas Taib dibesiki. Aja ngandel Taib. Aku roh dhewe. Nom-nomane nggawa ni rondo. Apike saiki nutupi eleke. Gak apa-apa, wis tobat. Prasamu tobat, lagi berumat dhewe. Aku dhewe berpeduan nggawa rondo. Rondo royal maksudnya Mas. Sampeyan. Rondo royal. Lih, itu akrot. Setiap yang kenal diceritani, setiap yang kenal diceritani, setiap yang kenal diceritani, setiap yang kenal diceritani. Sehingga Pak Wo ketemu Mas Taib, raimu. Setiap yang ketemu Mas Taib, raimu. Ketoke azan getu padal ngragas ira kaprah. Misal itu akrot. Akhirnya suatu saat terbongkarlah. Artinya terbongkar itu Mas Taib betul-betul sudah at-taib, orang yang betul-betul bertobat. Itu nek taib. Tapi nek taif wong sing muter-muter. Ya nek taif kan wong sing muter-muter. Balong rejo mbalen mayang, balong rejo mbalen. Taif muter-muter kolak bensin maksudnya. Lah, ternyata betul-betul wis tobat. Tahu-tahu orang ini meminta maaf. Mas Taib sepurane sing akeh. Sebenarnya yang menyebar itu aku, Mas, sepurane sing akeh. Aku gelem nyepuro, Mas. Tapi tulung napa? Bantal iki tulung. Cecer-cecer norono. Bantal iki kapuke mulai balen perkara penggaweanku Taif dadi yo mbalen sampai Balong Rejo sampai Mayangkawis kudu rata kapuk isine kapuk bantal iki sebarke. Pokok nek kowe gelem nyebarke tak sepuro. Disebarke. Sudah beres, Mas? Wis mbok sepuro urung. Saiki kapuke klungkapulah. Ketika harga diri mulutmu tidak kamu jaga, harga diri orang lain tidak kamu jaga, maka sebesar apapun permintaan maafmu tidak akan pernah bisa mengembalikan kezalimanmu terhadap akrot itu. Kok jumuneh tentang akrot hari ini Rasulullah Muhammad SAW itu pernah pamannya itu disuduk karo bojone karo sapa budak, kemudian hatinya dipamah oleh istrinya Sufyan. Apa yang terjadi? Beliau awal-awal masuk Islam, Rasulullah tidak mau beliau di depan, di belakang dulu, di belakang dulu, di belakang, semakin maju, semakin maju, semakin maju, semakin maju. Itu padahal Rasulullah padahal sudah masuk Islam, istrinya Sufyan itu, tapi tetap harga diri itu, akrot itu beratnya seperti itu. Maka ada dalam satu hadis, makanya di sini orang-orang yang zalim itu nanti mereka melihat azabnya tidak diringankan. Walahum yustaqtabun, walahum yungzarun. Ora diseranteke. Ora diseranteke berarti apa? Sat-set. Jadi cara malaikat sing nyiksa ning wong zalim nggambes wes. Bahkan pengadilan yang terlama itu adalah pengadilan terhadap kezaliman. Atadruna manil muflis? Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat-sahabat ditangkleti Kanjeng Nabi sampai ngerti ora? Sapa wong sing bangkrut? Sapa wong sing bangkrut, Mas? Orang yang datang kepada Allah habis amalnya. Itu jadi Mas Taib. Mas Taib atau Mas Taib sing nggih? Taib, wong sing tobat. Sing ki Taib ya. Layak sing muter-muter iki nih. Wah, iki keliling muter-muter. Sapa sing wong bangkrut? Oh, wong sing amale luwih elek tinimbang. Kok amale luwih elek piye le? Amal eleke luwih akeh ngono to? Lah, ngono lho. Amal luwih elek.
Kanjeng Nabi tanglet para sahabat, manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, muflis bagi kami, orang yang bangkrut bagi kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Wong sing ra duwe dhuwit, ora duwe donya, kuwi jenenge wong sing bangkrut. Iki jawabane para sahabat. Faqala alaihi salatu wassalam, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shamma hadha wa qadhafa hadha wa akala mahala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kanjeng Nabi jawab, sungguh orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang besok di hari kiamat datang membawa sholat, membawa puasa, membawa zakat, amal ibadahnya banyak, tapi tiba-tiba ada orang yang datang, qad syamma hadza, ya Allah, aku tidak rela kalau orang ini sholatnya diterima, zakatnya diterima, puasanya diterima. Sungguh aku pernah dipisui wong iki. Wa qadhafa hadza, sungguh orang ini menuduh zina. Berat. Kue sholat, kue sodakoh, kue zakat, kue poso, tapi menuduh orang lain berzina, berat. Itu zalim fil a'rad. Ojo geleman. Sholat wa akala malah hadza, orang ini memakan harta. Kau mas tak ekdek menglongi 1 juta 500 limang. Wa safaka dama hadza, dia mengalirkan darahnya orang ini. Wa daraba hadza, dan dia memukul orang ini. Akhirnya ayuqta hadza man hasanatuhu wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka orang yang apa tadi misui, oke, kamu pernah dipisui di alam dunia, ya Allah, hatiku sakit. Amal ibadahnya kasihkan dia. Sholatnya orang ini dikasihkan wong sing musuhi. Ya Allah, aku pernah dituduh zina oleh orang ini. Amal ibadahnya dikasihkan sampai amal ibadahnya habis. Kalau sudah amal ibadahnya habis, maka pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang pernah dizolimi, dosa orang yang misui, dosa orang yang dituduh zina, dosa orang yang dimakan hartanya, dosa dikasihkan dia semua. Akhirnya orang yang datang membawa amal ibadah yang banyak karena melakukan kezaliman, dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walidza qala alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat lahu matlamat man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdin aw syai'in akhara falyatahallal minhu al-yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri zulmihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi." Mishkatul Masabih. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang hari ini masih punya kezaliman dari harga diri seseorang, menjatuhkan harga diri seseorang, atau punya kezaliman karena sesuatu yang lain, mintalah halal hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Yang berlaku nanti hanya ada amal soleh, yang amal soleh diberikan kepada orang yang dizoliminya. Ketika amal soleh sudah habis, kebaikan sudah habis, maka keburukan-keburukan orang yang dizolimi ditanggung oleh dirinya. Makanya orang-orang yang zalim nanti melihat siksanya yang begitu pedih, tidak ada keringanan bagi orang yang zalim dan tidak dikendorkan. Insyaallah. Jadi zalim ning gone Allah syirik, nifak karo kafir. Nek zalim ning gone menungso membuat rusak dengan menjatuhkan hartanya, harga dirinya dan fisiknya. Yang kedua yaitu dengan sedekah, yang mengambil yang bukan haknya itu sedekah. Korupsi itu zalim. Korupsi niku napa? Mencuri.
Nek zaman biyen mencuri nyolong, nek saiki bahasa inteleke korupsi. Nek nyolong dengan terang-terangan, nek korupsi dengan cara yang terhormat. Bahkan orang korupsi sekarang mengatakan, Pak, mohon maaf, tolong minta kebijaksanaannya. Jadi nek dek biyen niku wong apik-apik, wong lugu-lugu. Pak, nyogok to ki? Iya, Pak. Ya, zaman biyen ngoten. Nyogok. Besel. Kalau sekarang Pak mohon kebijaksanaannya lah. Saiki terhormat ngono model. Korupsi kok jadi kebijaksanaannya. Oh iya ya, Masya Allah Bapak kok bijaksana banget. Balik loh. Ono to wonge. Kok Bapak kok bijaksana banget. Lah itu zalim. Apa nih? Ora usah ndelok saiki ning akhirat mah. Gampang, ora usah ndelok saiki ndelok ning akhirat ketok sok ben. Orang-orang korupsi ketok. Sing ngitungi kotak masjid paling enggak tahu. Sing ngitungi kotak masjid tapi gak nyolong. Bismillahirrahmanirrahim. Korupsi, ghibah. Ghibah. Ngerti ghibah? Ghibah itu apa? Ngerasani. Iku zalim. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman itu, kalau saya ghibah satu orang sekali sehari, maka aku akan ganti dengan puasa sehari. Jadi nek ghibah wong siji sedina kuwi, besok dia puasa mengganti ghibah. Ngono sesuk cek ngrasani neh. Puasa lagi. Ora leren-leren. Apa kata Salman Al-Farisi? Ternyata nafsuku masih dikalahkan, puasaku masih dikalahkan oleh nafsuku. Maka Salman Al-Farisi mengganti dengan denda uang. Karena Salman Al-Farisi orang yang tidak punya uang. Jadi setiap ngerasani wong siji dicatet, pokoknya wong siji tak dendo sakmene. Salman Al-Farisi pertama kali bisa mengalahkan ghibah itu dengan mendenda dirinya. Piye carane? Alah nek bangkrut yakin ya. Saya iki kowe ngrasani Muhaimin Iskandar karo Anies Baswedan, sesuk ngrasani Prabowo kowe. Sesuk ngrasani Ganjar Pranowo. Oh, entek bondongmu. Ya. Nek ngrasani apik kuwi jenenge dudu ghibah. Nek ngrasani apik dianjurkan agar kita meniru perbuatannya. Gak ono wong kaya Mas Taib. Genyo sumeh, sregep jamaah, tukang azan, cuma sitok kelemane. Napa medhit lah kuwi ngelem tapi ngrasani. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemudian ada zalim 'ala Allah, ada zalim 'alan nas, zalim 'alan nas. Terus a'rad, menjatuhkan harga diri seseorang. Yang ketiga zalim 'ala nafsih. Zalimi ning awake dhewe. Siji tarikus shalah. Wong ninggalni salat. Iku prasamu gak nglarani, iku nglarani awakmu dhewe, zalim. Sing nomor loro syaribul khamri, minum-minuman keras. Sing nomor telu takabur, sombong, ujub, sum'ah, riya, kabeh sing bangsa-bangsa menghapus amal niku termasuk az-zulmu 'ala nafsi. Zalimi awake dhewe. Kira-kira sing paling abot, iku zalim sing model piye? Sombong-sombong. Telu. Az-zulmu 'ala Allah. Nomor loro az-zulmu 'ala nas. Nomor telu az-zulmu 'ala nafs. Nek 'ala Allah syirik, kafir, kue syahadat, kue nifak, kue tobat di sepura Allah. Nek kue zalim ning awakmu dhewe, tarikus salat, kue tobat mbok qodoi. Terus a'rad, apa nek ngarani syaribul khamri, kue tobat berturut-turut dengan taubatan nasuha, dihapus oleh Allah. Sing paling berat az-zulmu 'alan nas.
zalimi ning gone penungso, mangan bandane wong sing duwe utang ndang gageti sahur. Nek kue tarikus sholat, ninggalno sholat, kue kok tobat, istighfar, bok kodoi di sepuro Allah. Tapi nek utang, istighfar, gung di sepuro. Perkara tobatnya wong utang kudu di sahur. Mawon. Anu Pak Kiai, nek sampai mati ra iso nyaur piye? Wis tak golek dalile. Tapi yo kudu nyaur ya. Tapi umpama kowe mati nanggung utang. Ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha amwalan nas wa huwa yanwi sadadaha. Barang siapa mengambil harta manusia orang lain dan dia berniat untuk mengembalikannya. Kowe duwe utang, kowe niat balekke. Atau kowe nggosop, niat balekke. Atau kowe ngerampok, niat balekke. Mbah pokoke man akhadha amwalan nas wa huwa yanwi sadadah. Dia berniat untuk mengembalikannya. Walam yumatil, dan dia tidak menundanya. Famata, kemudian orang itu mati sebelum hutang lunas. Fa innallaha yu'addi anhu. Fa innallaha yu'addi anhu. Maka sungguh Allah akan nyauri untuknya. Alhamdulillah, alhamdulillah piye? Yo sauri kok alhamdulillah. Piye? Iki gak paham, iki gak paham iki. Barang siapa mempunyai hutang kepada orang lain, tapi dia berniat untuk menyaurinya. Dia tidak menunda. Nek duwe disaurke, tapi utangnya durung lunas. Kemudian dia mati. Fa innallaha yu'addi anhu. Maka Allah akan melunasinya. Bagaimana Allah cara melunasinya? Satu, Allah menjadikan anak cucunya orang yang mampu melunasi. Mayit niki sae napa mboten? Mboten. Lah kok mboten gadah utang kalih kula. Zaman tahun 9 piro Mas Kay? 95. Sagunku didol ora kondo. Saiki piye rek piye tak tagih. Terus anak putune, nggih. Perkara karo kiai ini rung disiarno. Mangke nek menawi mayit niki gadah tanggungan utang piutang, tolong hubungi ahli waris. Mulane saiki kan ngono. Dhewe urung diterang ngono, walah mencak-mencake. Moh aja salati wong iki jek duwe utang. Allah memampukan ahli warisnya untuk melunasinya. Pinten utange? Sagun kebo tahun 95. Lah kae regane piro? 8 juta. 8 juta 95 iki nek cara 2023 piro? Hitung. Oh sapi loro, NMAX berarti ya. Oh NMAX ya wis. Iki senilai saat itu. Nyoh, aja 8 juta kok. 8 juta 95 kok 2023 8 juta iki yo. Yo senilai itu. Satu, Allah akan memampukan ahli warisnya, anak cucunya untuk melunasinya. Atau anak cucunya nggak mampu, tapi ada orang lain yang dimampukan Allah. Berhubung Mas Taepi wong apik, Pak wo teko, eneng apa to kok rame-rame. Ngeten lho, sagun kebun iki ati didol. Lah anak putune niki mboten saged nyauri, ya wis ngene, aku sing tanggung jawab. Lunas. Yang kedua, kalau memang anak cucu dan orang lain tidak bisa, maka besok di hari kiamat, Allah melupakan orang yang punya hutang untuk tidak menagih di hari kiamat, dan orang ini ridho dadi kanca pleken ning akhirat. Wah. Iki katoke ndonga iki, duwe utang-utang. Iso ngono barang iso, hadise ono. Tapi kuwi eneng syarate. Loh. Kok moro-moro Gusti Allah nyebut ana syarate. Siji,
Syaratnya harus punya niat untuk melunasi. Nomor 2, harus semangat untuk melunasi. Wa hadise walam yumatil, aja mbok tunda-tunda. Dene asline kowe wis duwe dhuwit, sesuk cah. Dadak mbok saurna ana bengkidil coke njaluk neh. Sesuk cah bareng ape sesuk dadak anakmu njaluk sangu, mulai kuliah, mbok kekno sangune sampai ora lunas kowe mati. Niki urung iso disepuro. Soale kowe menunda, kowe asline ora kepingin nglunasi tenanan. Mulane syarate karo Gusti Allah disaune ning akhirat, syarate loro. Punya niat untuk melunasi dan bersemangat untuk segera melunasi. Wis ya sing diutang atem utang wis adem ya. Maksudnya semangat nyauri aja semangat mati. Mati aja. Wong disepuro wae ora oleh. Ternyata orang-orang yang zalim ketika melihat siksanya Allah nanti, mereka siksanya tidak diringankan, siksanya tidak dikendor.